black to blackness, an orphan among the stars. But what men had never seen before, a vile sending from the gods, saw you to be the destruction of Jerusalem. Shakespeare records, leaving a tale that stretches millions of miles. Benda luar angkasa mencakup segala sesuatu yang berada di luar atmosfer bumi, sebuah alam semesta yang luas, misterius, dan penuh keajaiban yang telah memukau umat manusia sepanjang sejarah. Dari titik cahaya paling redup yang kita lihat di malam hari hingga struktur kosmik raksasa yang membutuhkan jutaan tahun cahaya untuk dijangkau. Setiap objek di luar sana membawa kisah unik tentang asal-usul alam semesta. Mempelajari benda-benda ini tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu kita, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang tempat kita di antara hamparan bintang, galaksi, dan materi gelap yang tak terbatas. Keragaman benda luar angkasa sangatlah luas, melampaui planet dan bintang yang sudah kita kenal. Kategori ini mencakup bintang yang berdenyut panas dan memancarkan energi, galaksi yang merupakan pulau-pulau kosmik berisi miliaran bintang, serta komet dan asteroid yang menjadi sisa-sisa pembentukan tata surya. Bahkan fenomena ekstrim seperti lubang hitam yang melahap materi dan energi, serta materi gelap yang tidak terlihat namun mendominasi massa dalam semesta, turut membentuk landscape kosmik yang kita teliti. Setiap jenis objek memiliki peran vital dalam siklus kosmik, mulai dari penciptaan unsur-unsur berat hingga evolusi struktur skala besar. Eksplorasi dan penelitian benda luar angkasa bukan sekedar observasi, namun itu adalah perjalanan waktu yang memungkinkan kita melihat kembali ke masa-masa awal alam semesta. Karena cahaya bergerak dengan kecepatan terbatas, objek yang kita amati, terutama yang jaraknya miliaran tahun cahaya, menunjukkan kepada kita bagaimana tampilan mereka di masa lalu. Dengan instrumen modern seperti teleskop canggih dan wahana antariksa robotik, para ilmuwan terus mengungkap rahasia gravitasi, energi, dan materi, memperluas batas pengetahuan manusia dan memberikan petunjuk penting tentang bagaimana alam semesta kita terbentuk dan kemana ia akan bergerak di masa depan. Kali ini kita akan mengulas secara singkat tentang benda luar angkasa, yaitu komet Halley. Komet Halley adalah komet periodik yang paling terkenal, dan ia sudah diamati secara dicatat kemunculannya oleh peradaban kuno seperti di Tiongkok dan Babilonia selama ribuan tahun. Namun, sebelum abad ke-18, komet dianggap sebagai fenomena sekali jalan yang muncul secara acak, seringkali diartikan sebagai pertanda atau firasat. Revolusi besar datang dari Edmund Halley. Ia menggunakan karya terobosan temannya, Isaac Newton, yaitu hukum gravitasi universal, untuk menganalisa data observasi komet yang tercatat pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada tahun 1531, 1607, dan 1682.
Setelah melakukan perhitungan orbit yang cermat, Halley menyimpulkan bahwa komet-komet yang muncul pada ketiga tahun tersebut bukanlah komet yang berbeda, melainkan benda langit yang sama yang bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Ia menemukan bahwa komet tersebut memiliki periode orbit sekitar 75 hingga 76 tahun. Pada tahun 1705, Halley menerbitkan prediksinya yang revolusioner. Komet tersebut akan kembali terlihat pada tahun 1758. Prediksi ini merupakan yang pertama kalinya seorang ilmuwan memprediksi kembalinya sebuah komet secara spesifik. Meskipun Halley meninggal pada tahun 1742 dan tidak sempat menyaksikan pembuktiannya, komet itu memang kembali dan terlihat pada akhir tahun 1758 dan tepat sesuai prediksi dengan sedikit penyesuaian oleh astronom lain. Sebagai penghormatan atas kontribusi ilmiahnya yang membuktikan bahwa komet adalah anggota tata surya yang terikat secara gravitasi dan dengan orbit yang teratur, kemudian komet tersebut dinamakan Komet Halley. Bintang berekor legendaris yang muncul rata-rata setiap 76 tahun saat ini sedang melintasi kegelapan jauh tata surya. Menurut para ahli astronomi, di tahun 2061 mendatang, komet bersejarah ini akan kembali menghiasi langit kita, menjanjikan pertunjukan kosmik yang melampaui apa yang disaksikan pada tahun 1986. Komet Halley adalah komet periodik pendek yang terkenal karena kembali terlihat dari bumi secara teratur. Komet ini mengorbit matahari setiap rata-rata 76 tahun sekali dan periodenya bervariasi antara 74 hingga 79 tahun akibat pengaruh gravitasi dari planet-planet raksasa seperti Jupiter. Komet ini memiliki orbit yang sangat elips atau lonjong dan bergerak berlawanan arah dengan planet-planet. Komet Halley memiliki eksentrisitas tingkat kelonjongan yang sangat tinggi. Ini menjelaskan mengapa periode orbitnya begitu lama dan rentang jaraknya sangat ekstrim. Ia bergerak mengelilingi matahari dalam arah berlawanan dengan hampir semua objek utama lain di tata surya. Semua planet dan mayoritas asteroid bergerak berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari kutub utara matahari. Gerak retrograd ini menyebabkan Halley mendekati bumi dengan kecepatan relatif yang sangat tinggi saat melintas. Gerak retrograd ditambah dengan kemiringan orbitnya yang signifikan dari bidang ekliptika, menunjukkan bahwa Halley mungkin berasal dari awan Oort, atau lingkungan komet dengan orbit panjang dan tidak teratur, bukan sabuk Kuiper yang menghasilkan komet periodek pendek yang bergerak maju. Ia terjebak dalam orbit periodek saat ini akibat gangguan gravitasi dari planet-planet raksasa. Ketika ia mencapai jarak ini, panas matahari sangat intens. Inti komet yang sebagian besar terdiri dari es dan materi volatil akan mengalami sublimasi atau berubah langsung dari padat menjadi gas dengan masif. Gas dan debu yang dilepaskan membentuk selubung gas besar di sekitar inti yang disebut koma, dan kemudian didorong oleh angin matahari menjadi ekor yang panjang dan spektakuler.
Jarak perihelion yang berada di dalam orbit Jupiter adalah ciri khas yang mengklarifikasikan Halley sebagai komet periodik pendek, meskipun periode orbitnya relatif panjang, yaitu 76 tahun. Sementara itu, aphelion Halley berada di wilayah yang berbatasan dengan sabuk Kuiper dan secara teoritis mengarah kembali ke awan Oort, tempat sebagian besar komet periodik panjang diperkirakan berasal. Menurut hukum gerak Kepler, komet bergerak paling lambat saat berada di aphelion. Pada jarak kondisi tidur, suhu sangat rendah dan komet sepenuhnya berada dalam kondisi tidur. Tidak ada penguapan es, sehingga ia tidak membentuk koma maupun ekor. Komet ini hanyalah bongkahan batu dan es yang gelap, sebuah bola salju kotor yang beku. Jarak terjauh ini adalah faktor utama yang menentukan mengapa dibutuhkan waktu rata-rata 76 tahun untuk menyelesaikan satu putaran orbit lengkap dan kembali terlihat dari bumi. And Sky at Night join forces to relay scientific and television history in the making. Good evening and welcome to our... I'm afraid you will Komet Halley terakhir terlihat pada Februari 1986. Kunjungan ini diamati secara mendalam oleh armada pesawat ruang angkasa internasional, termasuk wahana Kyoto dari ESA, yang menghasilkan data berharga tentang struktur intinya. Kemunculan komet ini diperkirakan akan mencapai perihelion atau titik terdekatnya dengan matahari pada 28 Juli 2061. Penampakan ini diprediksi akan jauh lebih baik dan lebih terang daripada penampakan tahun 1986, karena bumi akan berada pada posisi yang lebih menguntungkan relatif terhadap komet. Meskipun komet ini hanya muncul setiap 76 tahun, puing-puing yang ditinggalkannya di orbit dapat dilihat setiap tahun sebagai hujan meteor ketika bumi melintasinya. Setiap kali komet Halley melewati tata surya bagian dalam, panas matahari menyebabkan esnya menyublim, melepaskan aliran gas, debu, dan fragmen kecil berbatu ke sepanjang jalur orbitnya. Hujan meteor terjadi ketika bumi melewati awan serpihan ini. Serpihan komet Halley menghasilkan hujan meteor kedua di akhir tahun, yaitu hujan meteor Orionid yang terjadi setiap bulan Oktober. Ini terjadi ketika bumi melintasi jalur orbit Halley pada sisi yang berlawanan. Hujan meteor Orionid adalah pasangan dari Eta Aquarids dan merupakan hujan meteor tahunan kedua yang dibentuk dari serpihan debu yang ditinggalkan oleh komet Halley. Sama seperti Eta Aquarids, Orionid terjadi karena bumi berpapasan dengan awan puing yang telah ditinggalkan komet Halley di orbitnya selama ribuan tahun. Hujan meteor ini umumnya aktif mulai awal hingga akhir Oktober dan mencapai puncaknya di sekitar tanggal 20 hingga 22 Oktober. Saw you to be the destruction of Jerusalem. Shakespeare records, leaving a tale that stretches millions of miles. With each, you're the boulder that Sisyphus pushes.
Orionid dapat diamati Halley's dengan baik Comet dari is the kedua most belahan famous bumi, comet in yaitu history. utara dan selatan. But did you Meskipun know that this penampakan weekend, terbaik biasanya Halley's terjadi Comet will reach beberapa the jam farthest sebelum point fajar. meteor showers? Meteor yang dihasilkan And dari what are the hujan ini secrets and dikenal mysteries karena that this comet kecepatannya yang holds for tinggi its dan history kemampuannya and untuk significance, meninggalkan jejak and the terang di challenges and langit. opportunities it poses? Secara kolektif, Eta Aquaris first di thing we need bulan to know Mei about dan Halley's Orionid long di and bulan narrow Oktober shape. adalah This pengingat means that tahunan comets akan have two jejak extreme kosmik points komet in their Halley orbit, very yang large, hanya muncul secara depending on the fisik di comet's langit kita eccentricity, setiap which is a measure of 76 how tahun. stretched means that the comet's perihelion is about 88 Pada million akhirnya, kilometers meskipun from the kita sun. telah berhasil Which difference, memetangkan right? sebagian But why kecil does dari this matter? kosmos dan memahami Well, it matters dasar-dasar because the fisika distant benda dust, luar angkasa, forming a bright jagat coma raya and tetaplah tail. merupakan The farther the perpustakaan comet is from rahasia its yang tak brightness and terbatas. activity vary greatly throughout its Eksplorasi orbit, ruang and that it angkasa is only adalah visible cerminan from dari ambisi 2061. terbesar manusia But what about the untuk terus aphelion? bertanya, When does the comet melampaui reach its batas yang farthest? Halley's terlihat Comet will pass dan its aphelion on menempatkan December 10, peradaban kita dalam 2023, konteks alam semesta and it yang marks jauh the lebih halfway besar point of the comet's dari journey yang around the kita sun. bayangkan. The answer to the site, or even with a telescope from Earth, the only way to see it at its aphelion, we can still appreciate the fact that the comet is out there. In the dark and cold, Halley's Comet is its size and shape. How big is the comet, and what's the nucleus? The nucleus of Halley's Comet is about 15 kilometers in diameter, which is about a quarter of the distance between the Earth and the Moon. The nucleus and the coma together and dust that trails behind the head of the comet. The tail of Halley's Comet can be up to flex and scatters the sunlight. The tail is also